Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Arya Dharma, NIM 1909060001. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tepatnya saya berada di Prodi Ilmu Politik. Di sini saya akan membahas mengenai seputar peran politik Islam terhadap imperialisme menurut Jamaluddin Al-Afghani. Sebelum kita mengetahui lebih jauh mengenai peran politik Islam terhadap imperialisme menurut Jamaluddin Al-Afghani, sebaiknya kita mengetahui dulu apakah itu imperialisme. Mungkin kita bisa melihat tayangan berikut ini. Di sini kita akan membahas mengenai seputar imperialisme. Jadi perlu kita ketahui, imperialisme itu adalah berasal dari kata imperium yang artinya memerintah dan isme yang artinya paham. So, imperialisme merupakan suatu sistem jajahan yang dibentuk dengan cara membentuk suatu pemerintahan jajahan dalam suatu wilayah. Di mana negara yang dijajah mengakibatkan kerugian terhadap negara yang dituju. Di mana negara yang menggunakan imperium adalah suatu keinginan untuk menjadi negara yang kuat di dunia. Negara yang dijajah tidak akan mendapatkan kesenangan, di mana negara yang menggunakan imperium adalah negara yang mendapat keuntungan besar terhadap negara yang diimperiumkan dan memberikan pengaruh terhadap negara yang dijajah. Kita sudah melihat tayangan tersebut. Gimana? Begitu jahatkah imperialisme terhadap suatu negara yang dijajahnya? Oleh sebab itu, imperialisme ini adalah suatu kepemimpinan yang sangat bahaya bagi suatu negara yang dijajahnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan peran politik Islam terhadap imperialisme menurut Jamaluddin Al-Afghani. Pada masa itu, umat Islam yang mayoritasnya umat Islam di suatu negara dijajah oleh kepemimpinan imperialisme. Disinilah para pakar, para tokoh politik Islam memikirkan bagaimana sih strategi yang harus kita buat agar kita terhindar atau imperialisme ini musnah dalam sistem penjajahan di negara kita ini. Nah, di sini saya membahas tokoh Jamaluddin Al-Afghani. Dalam hal ini, dia menyebabkan peran politik Islam itu sangat penting, di mana pada masa itu umat Islam itu sangat kendor. Tingkat silaturahmi itu tidak kuat, sehingga menyebabkan imperialisme itu gampang masuk pada negara yang mayoritasnya Islam. Dan pada masa itu pendidikan terhadap umat Islam itu sangat rendah, sehingga umat Islam itu gampang dibodohi. Oleh sebab itu, dalam beberapa gagasan Jamaluddin Al-Afghani terhadap imperialisme, salah satunya adalah dia ingin pendidikan bagi umat Islam itu maju, kuat, sehinggalah terciptanya beberapa gagasan-gagasan yang diluangkan oleh Jamaluddin Al-Afghani.
Oke, langsung saja. Yang kita ketahui, umat Islam itu sangat kuat ukhuwah Islamiyahnya. Jadi peran politik Islam dalam hal ini, dia meningkatkan ukhuwah Islamiyah, persatuan terhadap antara Islam yang satu dengan yang lain. Bahkan Jamaluddin Al-Afghani dalam gagasannya pan-Islamisme, dia menghubungkan antara Islam di negara satu dengan negara lain, sehingga terciptalah kesatuan yang mendunia terhadap umat Islam. Oleh sebab itu, gagasan tersebut dapat meruntuhkan imperialisme terhadap negara-negara yang mayoritas Islam. Dan pada saat itu juga umat Islam itu dia tidak terlalu kuat agamanya, di mana mereka sudah melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang kita ketahui, peran politik Islam ini mengajarkan suatu sumber yang tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, dengan gagasan-gagasan Jamaluddin Al-Afghani dan peran politik Islam, inilah mengembalikan umat Islam seperti masa khalifah, disatukan dan diberikan suatu wejangan terhadap pendidikan yang memajukan umat Islam agar tidak terpengaruh oleh imperialisme. Oleh sebab itu, peran politik Islam di sini sangatlah penting, terutama dalam gagasan yang saya sebutkan tadi, pan-Islamisme, menyatukan umat Islam di seluruh dunia untuk kekuatan umat Islam sendiri, dan diberikan suatu wejangan mengenai Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu yaitu hadis, sehingga umat Islam itu menjadi kuat terhadap sistem kepemimpinan yang merugikan negara lain, yang seenak-enaknya aja mengambil tanpa memikirkan negara yang diambil. Gagasan Jamaluddin selanjutnya yaitu adalah nasionalisme. Jadi nasionalisme ini sangatlah penting terhadap imperialisme, di mana kita sebagai warga negara atau bangsa negara itu harus mempunyai kecintaan terhadap suatu negara, sehingga dalam hal ini kita tidak gampang dimasuki oleh sistem kepemerintahan lain yang dapat merugikan negara kita sendiri. Itulah mengapa Jamaluddin Al-Afghani dalam gagasannya yaitu kita harus mempunyai jiwa nasionalisme, sehingga kita cinta terhadap negara kita. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil terhadap peran politik Islam terhadap imperialisme menurut Jamaluddin Al-Afghani antara lain, yang pertama, kita tuh harus melihat terhadap Al-Quran dan hadis, sehingga akidah kita kuat, tidak gampang tergoyah oleh paham-paham yang masuk terhadap negara kita. Yang kedua, kita harus menumbuhkan rasa ukhuwah Islamiyah kita, seperti gagasan pan-Islamisme oleh Jamaluddin Al-Afghani, di mana dia membuat suatu gagasan agar umat Islam di seluruh dunia itu bersatu, sehingga meningkatkan kekuatan umat Islam itu sendiri agar tidak gampang dimasuki oleh kepemimpinan imperialisme yang merugikan negara yang mayoritas umat Islam. Dan yang terakhir, seperti gagasan yang dicantumkan, yang diarahkan oleh Jamaluddin Al-Afghani,
yaitu nasionalisme. Kita sebagai warga negara atau bangsa negara, kita harus mempunyai jiwa nasionalisme yang kuat, sehingga negara kita tidak gampang dimasuki oleh penjajah yang dapat merusak tatanan negara kita, yang dapat merusak sumber daya alam kita. Mungkin inilah nasionalisme. Fungsi nasionalisme menimbulkan suatu kecintaan yang mendalam bagi negara yang kita bela. Mungkin sekian penjelasan dari saya, peran politik Islam terhadap imperialisme menurut Jamaluddin Al-Afghani. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.